Selamat datang, Bro. Selamat siang. Mantap. Terima kasih. Apa kabar, Pak? Ya, Mas. Rambut boleh putih, tapi semangat tapi tetap. Ya. Gimana, Pak? Jadi gini, saya mengamati atau hari ini kita bisa lihat bareng-bareng bahwa kita disajikan pada satu fenomena di mana kesenjangan itu saya rasakan semakin melebar. Yang saya maksud adalah di satu sisi perusahaan banyak yang melakukan rasionalisasi, melakukan efisiensi, dengan ujung-ujungnya adalah pengurangan tenaga kerja atau PHK tenaga kerja atau penurunan status dari karyawan tetap menjadi karyawan kontrak, bahkan dari karyawan kontrak ke outsourcing. Oke. Nah, tapi di sisi lain para manajer, para pimpinan ini malah mempertontonkan kekayaannya, mobil baru, ya, jam tangan mahal, supercar dan lain sebagainya. Nah, ini dari sisi atau kacamata HR gimana? Fenomena adanya situasi yang tadi disampaikan sama Bro Jafar, tapi di sisi lain ada rasa empatinya seorang leaders yang justru malah sebaliknya. Ini miris seperti kayak kemarin anggota dewan yang lagi situasi kita sulit nyari makan, sulit, sekarang malah ada perubahan dan kenaikan tunjangan. Tapi gue nggak mau bahas itu karena itu udah ranahnya udah beda. Ya. Dan tapi dari situ kita bisa belajar bahwa situasi hal ini yang terjadi di fenomena lingkungan kita itu bisa saja terjadi dan kapanpun. Tapi kalau kita ngomong di dalam skala di internal kantor, di masing-masing fenomena lingkungan kantor, apa yang dilakukan? Ya seharusnya lebih kepada ada kalau dari sudut pandang saya sebagai HR, pelaku HR, bahwa ketika sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja karena sebab akibat apapun, kita melakukan yang namanya pendekatan-pendekatan secara bertahap. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah kita melakukan sosialisasi semua apa yang perlu dikomunikasikan secara terbuka kepada semua karyawan, termasuk stakeholder yang saling berkaitan, bahwa kita situasi saat ini dalam kondisi seperti ini. Kita harus cari solusinya apa dan bagaimana. Peran Anda sebagai owner seperti apa, peran kami, saya sebagai pelaku pekerja di HR harus seperti apa, dan teman-teman karyawan juga pun harus diinformasikan seperti apa. Tapi kalau di posisi gue nggak enak sih, kayak daging burger gitu loh di tengah-tengah. Iya, di tengah-tengah. Kegencet ya? Kegencet, tapi ya justru yang paling enak dagingnya kan kalau makan burger. Nah, tinggal kita sebagai daging, kita harus bisa bagaimana kita mensiasati situasi ini. Pertama yang kita lakukan adalah berkomunikasi ke semua sektor atas dan bawah. Termasuk kita mikirin dampak terhadap brand perusahaan kita ini akan terjadi seperti apa. Lalu yang kedua, setelah sudah dikomunikasikan, melihat faktor lingkungan kantor yang harus dilakukan langkah-langkahnya, kita bikin action plan. Permasalahannya di mana sih gitu loh. Permasalahannya bukan hanya melulu soal angka. Permasalahannya bukan selalu soal angka. Kesehatan dan kesehatan lingkungan dan budaya kerja yang fit juga itu menjadi penting gitu loh buat ke depan. Nah, bagaimana peran HRD, HR kita ngejalanin hal-hal seperti ini di titik-titik krusial ini yang benar-benar harus adil dan harus tetap memberikan informasi yang tepat untuk mencari solusi yang baik untuk jangka panjang perusahaan ini. Action plan-nya ada beberapa yang kita bisa lakukan. Yang pertama, sebelum
dilakukan. Ada amanah undang-undang tentang PHK. Kalau bisa antara perusahaan, pengusaha dengan pekerja, kalau bisa tuh hindari yang namanya PHK. Gitu. Dalam situasi apapun, kalau bisa tuh dihindari. Tapi ketika sudah tidak bisa dihindari, setelah dilakukan, maksudnya udah nggak bisa dihindari, itu udah ada action plan-nya. Belanjanya yang tadi 10 dikurangin jadi 7. Yeah. Lalu yang tadinya beban operasionalnya yang tadi pengeluaran employee-nya cost-nya tinggi, apa yang bisa dikurangin? Kalau bisa yang sifatnya benefit atau sifatnya tunjangan-tunjangan yang tidak menjadi hak normatif karyawan itu yang sifatnya wajib, itu bisa dikurangin dan itu dikomunikasikan. Lalu ada lagi yang namanya investasi, lalu juga ada lagi yang namanya mau belanja yang sifatnya untuk kebutuhan kantor, untuk kepentingan operasional dan lain-lain, itu mainnya adalah skala prioritas yang mana dulu, dan ini diperhitungkan bahkan bila perlu sampai yang namanya kita harus mikirin dengan kondisi yang situasinya sulit, mencari solusi kalau bisa lebih kreatif lagi dari internal itu seperti apa. Alokasi resource yang tadinya nggak muncul itu bisa kita manfaatkan, itu menjadi ide baru untuk mencari keluar. Nah, setelah sudah melakukan itu, masih juga nih ternyata pendapatannya nggak naik, gitu. Yeah. Pendapatannya tetap turun. Tetap turunnya karena industrinya di luar memang udah terdisrupsi dengan keluar, atau memang industri ini udah mulai sunset, industri ini udah mulai kecil, pemainnya banyak gitu ya. Nah, mau nggak mau kita harus mengomunikasikan hal ini terhadap karyawan dan terjadi. Nah, setelah sudah komunikasi itu, kita sebagai leader, kita sebagai atasan, kita sebagai pimpinan di masing-masing bagian, ya kita juga punya peta peran. Gue sih sebagai HRD, gue nggak mau kalau disuruh kerja sendiri untuk PHK karyawan. Gue pasti akan ngerangkul pimpinannya dan kita akan berdiskusi gimana cara yang humanis untuk ngomong sama karyawan kalau dia merupakan salah satu yang terkena dari dampak perubahan ini, yaitu PHK. Jadi rasa empati itu. Nah, dalam konteks kehidupan sosial pun kita juga melihat gini, bahwa kita berarti setelah sudah melakukan komunikasi, action plan, lalu juga kita menyampaikan sebuah keputusan yang sangat berat walaupun pahit, tapi kan mau nggak mau itu juga harus disampaikan demi keberlangsungan perusahaan dan termasuk hak-haknya karyawan yang di PHK itu tersampaikan secara benar dan secara baik dan disepakati oleh dua pihak ini, dan itu sesuai dengan dasar hukumnya. Gua sebagai pelaku HRD, gua nggak pernah mau yang namanya mem-PHK orang tanpa alasan yang sesuai dengan dasar hukumnya. Itu yang gue pegang. Jadi ketika gue tidur gue nyenyak, dibanding gue harus memelintir. Nah itu ini banget lah, kita ampun jangan sampai nauzubillah min dzalik. Nah, kembali lagi, terus fenomenanya begitu dari PHK, terus tiba-tiba dia manajernya beli belanja ini. Perusahaan pasti punya regulasi, gitu kan. Seyogyanya leaders yang memang tahu situasi di organisasinya lagi seperti apa, harusnya dia menyikapi itu. Bukan malah yang tadi punya jam tangan 11 miliar, punya sepeda Brompton, ya puluhan juta kan gitu. Terus juga punya ini, tapi itu menjadi flexing. Nah, tapi kalau misalnya memang itu sebenarnya hartanya itu udah sebelumnya dipenuhi sama dia, itu menjadi nggak masalah karena memang itu beda halnya kalau memang sengaja secara flexing itu. Mau nggak mau, ya lu sebagai leader kan salah satunya adalah lu harus memiliki empati.
Bagaimana lu manage people di bawah lu, mengatur cara kerjanya, bagaimana yang lagi down lu bikin naik, yang lagi naik jangan kelewatan naiknya gitu kan. Tetap harus ngimbangin dengan yang ditargetkan dengan perusahaan. Nah, gambarannya itu. Jadi ada juga yang namanya kalau Pak Erik dulu pernah ngomong program pemerintah will buying gitu, program ibaratnya di lingkungan kerja biar ada work life balance-nya itu biar jalan gitu. Nah, itu pun juga ada. Dan satu hal lagi, kalau bisa pada saat proses PHK ada satu meja itu kita buat untuk mendampingi kondisinya untuk mendampingi bagaimana kita memberikan konseling sama coaching buat mereka yang kena ter-PHK, gitu loh, baik untuk kedepannya atau menghadapi kasus ini, itu kita bikinin itu.